tadi disebutkan bahwa ditetapkan 3 orang tersangka, tetapi yang tadi ditampilkan dan kemudian ditahan oleh kami itu baru 2 karena yang satunya masih dalam pencarian. Tentunya kami berharap kepada yang bersangkutan kooperatif dan segera menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Jakarta, Amateur News, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengguncang institusi penegak hukum. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri HSU, Albertinus P. Napitupulu, bersama Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Taruna Faryadi, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah. Penetapan status hukum tersebut diumumkan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti yang kuat dan saling menguatkan. Dari 3 tersangka, 2 orang, Albertinus dan Asis Budianto, telah diamankan dalam operasi tangkap tangan yang digelar di Hulu Sungai Utara pada Kamis sebelumnya. Sementara 1 tersangka lainnya, Taruna Faryadi, hingga kini masih belum ditangkap dan dinyatakan dalam pencarian. KPK memastikan proses hukum tetap berjalan dan tidak akan berhenti sampai seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk masa 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga objektivitas penyidikan serta mencegah potensi penghilangan barang bukti. Modus pemerasan, ancaman proses hukum. Berdasarkan hasil penyelidikan, perkara ini bermula sejak Agustus 2025, tak lama setelah Albertinus menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Dalam rentang waktu tersebut, KPK menduga telah terjadi praktik pemerasan yang sistematis terhadap sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah. Albertinus disebut menerima aliran dana sedikitnya 804 juta rupiah, baik secara langsung maupun melalui perantara, yakni Asis Budianto dan Taruna Faryadi. Uang tersebut diduga berasal dari perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Rumah Sakit Umum Daerah. Modus yang digunakan dinilai klasik namun efektif. Ancaman akan memproses laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejari HSU. Para kepala dinas ditekan dengan narasi seolah-olah terdapat persoalan hukum serius di instansi mereka. Jika tidak memberikan sejumlah uang, laporan tersebut akan dilanjutkan ke proses hukum. Padahal, berdasarkan keterangan saksi, sebagian besar ancaman itu tidak didasarkan pada perkara nyata. Tidak ada proses pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan. Namun laporan dibuat seolah-olah ada, lalu digunakan sebagai alat tekanan. 2 klaster aliran uang. Pada klaster pertama, melalui Taruna Faryadi, Albertinus diduga menerima dana 270 juta rupiah dari Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara, serta 255 juta rupiah dari Direktur RSUD setempat. Klaster kedua melalui Asis Budianto, dengan aliran dana 149,3 juta rupiah dari Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara. Selain itu, Asis Budianto juga diduga menerima dana tambahan sebesar 63,2 juta rupiah dari sejumlah pihak lain dalam periode Februari hingga Desember 2025. Pemotongan anggaran Kejari tak berhenti pada dugaan pemerasan. KPK juga mengungkap praktik pemotongan anggaran internal Kejari Hulu Sungai Utara. Albertinus diduga memerintahkan bendahara untuk mencairkan tambahan uang persediaan senilai 257 juta rupiah tanpa dilengkapi surat perintah perjalanan dinas. Dana tersebut menurut KPK digunakan untuk kepentingan operasional pribadi. Selain itu, terdapat pula pemotongan dana dari berbagai unit kerja dan seksi di lingkungan Kejari. Albertinus juga diduga menerima pemasukan lain sebesar 450 juta rupiah, dengan rincian transfer ke rekening istrinya senilai 405 juta rupiah, serta aliran dana 45 juta rupiah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretaris DPRD Hulu Sungai Utara dalam periode Agustus hingga November 2025. Peran Kasidatun sejak 2020, 2 peran Taruna Faryadi dinilai paling panjang jejaknya. KPK menduga Taruna telah melakukan praktik serupa sejak tahun 2022.
Total aliran dana yang diduga diterima Taruna mencapai 1,07 miliar rupiah. Rinciannya, dana 930 juta rupiah diterima dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara pada tahun 2022, serta 140 juta rupiah dari pihak rekanan pada tahun 2024. Jeratan hukum berat atas seluruh perbuatannya. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan huruf F, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1, dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman berat pun membayangi, termasuk pidana penjara dan pencabutan hak tertentu. Kesimpulan, kasus ini menjadi ironi besar dalam penegakan hukum. Aparat yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru diduga menjadikan kewenangan sebagai alat pemerasan. Praktik ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. OTT dan penetapan tersangka oleh KPK menegaskan bahwa hukum tetap bekerja, bahkan terhadap mereka yang berada di lingkar kekuasaan penegakan hukum itu sendiri. Saran KPK diharapkan menuntaskan perkara ini hingga ke akar, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Di sisi lain, Kejaksaan Agung perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal agar praktik serupa tidak terus berulang. Transparansi, akuntabilitas, dan penguatan integritas aparatur penegak hukum bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, keadilan akan terus menjadi jargon, bukan kenyataan. Bahwa penerimaan uang tersebut berasal dari dugaan tindak pidana pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Permintaan tersebut disertai dengan ancaman, itu dengan modus bahwa agar laporan pengaduan atau LAPDU dari lembaga swadaya masyarakat yang masuk ke Kajari HSU terkait dinas tersebut tidak akan ditindaklanjuti proses hukumnya.